Inggris itu tim semut yang digajakan. Dan itu sampai sekarang berlaku untuk gue. Gue kemarin kebetulan baca ya, random lah. Itu Cafu dia bilang, kalau pemain timnas Brasil banyak yang ke Inggris, timnas Brasil nggak akan kemana-mana. Oh, itu menurut Cafu tuh. Menurut Cafu, dia bilang karena di Inggris itu terlalu lebay medianya, seolah-olah Liga Amerika paling hebat. Ya, gue baca tuh. Ya, lu pernah gitu ya? Gue sepakat sama lu coach, dan lu tahu gue sepakat sama lu soal timnas Inggris ataupun Premier League atau segala macam, bagaimana media dan fans terlalu mengglorifikasi hal yang berbau Inggris. Ya. Tapi Ojek, lu bisa ngelihat lah di Piala Dunia kali ini itu nggak terjadi coach. Kita secara objektif melihat bahwa pemberitaan soal Inggris atau glorifikasi itu entah mungkin mereka kapok ya atau apa. Inggris itu salah satu tim besar yang pemberitaannya minim loh. Minim, gue setuju, bener. Dan berarti kan di sini ada ekosistemnya mulai berubah dan mereka nggak pernah lagi nyanyi coming home itu. Sampai Euro kemarin juga masih coming home itu alah. Tapi coming home. Ya, tapi realita di lapangannya menurut Koci nggak saya fantastis narasi lu fair gitu loh. Iya. Gua kan bilang realita lapangannya juga gak fantastis. Gue bilang ada unsur yang bagus di Inggris, kan Koci udah bilang nih. Secara permainan gue setuju. Inggris belum meyakinkan. Belum convincing. Tapi di sisi yang lain gue ngelihat ada hal yang upgrade. Iya betul. Upgrade nih dari yang masalah paling fundamental Inggris selama ini. Karena gue pikir dia bakal kalah lawan Meksiko itu. Dan tapi mereka bisa bertahan dengan disiplin, yang mana kita tahu Inggris itu buruk dalam pertahanan selama ini gitu. Dengan 10 pemain dengan tekanan sebesar itu, ya mereka bisa mengunci dan menjaga kemenangan. Dan gue pikir itu juga uji mental yang luar biasa sekali dari satu timnas. Itu yang menurut gue nilai plus Inggris. Lu setuju nggak Koci melihat Inggris tuh ya Harry Kane? Dia nggak lebih besar daripada Harry Kane. Kira-kira gitu kan? Iya. Sejauh ini Harry Kane memang yang paling perform ya. Nggak ada yang lain gitu, dan masih sangat. Justru kayak gue bilang tadi, orang-orang bilang Norwegia di awal turnamen itu bakal one man army. Ya. Ternyata yang faktanya Norwegia tidak. Iya, Sedangkan betul. Inggris, result bukan cuma pertandingan, result ditentukan oleh Harry Kane. Iya. Harry Kane-nya buyang semua. Bener, penting banget peran Harry Kane Nah, di sini. tapi di sisi yang lain gue melihat bahwa di sini justru tergambar bahwa Harry Kane itu salah satu leader dan pemain yang benar-benar layak diperhitungkan kan, dengan tekanan sebesar itu. Setuju. Kalaupun Inggris harus tersungkur di perempat final, kalaupun orang Inggris mau menyalahkan timnasnya, yang nggak boleh disalahkan ya Harry Kane. Betul. Yang gue bingung malah Jude Bellingham misalnya. Iya Jude. Jude ini agak overrated tuh. Iya. Tapi dan labil permainannya up and down. Cuma kemarin dia main bagus gitu. Main tenis juga bagus dia. Ganteng juga, dan harus diakui ganteng sih. Gue nggak tahu, nggak bisa menilai cowok ganteng atau enggak.